Karena inilah yang mengakibatkan kenapa tersebar wartawan-wartawan koridoran, wartawan-wartawan tidak legal gitu. Nah, ini yang dialami oleh Undang-Undang Pers hari ini. Bayangkan dia lahir di 20 tahun yang lalu, hari ini belum ada wacana untuk bagaimana merevisi undang-undang itu dalam rangka untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang. Dengan adanya badan hukum yang berbentuk perseroan, itu sudah menunjukkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang legal. Karena kalau saya lihat hari ini Dewan Pers ini bersifat pasif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam nama atas perjuangan. Salam atas nama esensi kebermanfaatan. Ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tinjauan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, kawan-kawan. Langsung saja saya limpahkan kepada Pak Mansur untuk menyampaikan materinya mungkin, Bang. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Media itu adalah salah satu pilar dalam rangka untuk melaksanakan negara demokrasi. Bahwa Indonesia ini juga telah mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu negara demokrasi. Syarat paling penting dalam negara demokrasi adanya kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang ini juga menjadi satu alasan kenapa 1998 harus dilakukan reformasi, karena di Orde Baru Indonesia ini demokrasi hanyalah demokrasi semu yang terletak di atas lembar kertas saja, tapi dalam proses pelaksanaannya kita bisa melihat bahwa memang Indonesia bukan negara demokrasi. Nah, oleh karena itu mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia termasuk kaum muda pada saat itu untuk bagaimana melaksanakan demokrasi yang kita sepakati lewat Undang-Undang Dasar, sehingga tahun 1998 terjadilah reformasi sebagai pintu baru kita dalam menjalankan negara demokrasi yang sesungguhnya. Kenapa rekan-rekan sekalian, Undang-Undang 40 tahun 1999 ini adalah cikal bakal dari lahirnya pasal 28F yang memberikan satu hak bahwa setiap orang punya kebebasan berpendapat dan berpikir. Pasal 28 dan 28F ini selain Undang-Undang 40 tahun 1999 juga menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum, sebagai konsekuensi awal bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang lagi-lagi salah satu syarat negara demokrasi adalah menghargai hak asasi manusia dan menghormati hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia yang bisa kita lihat adalah kebebasan berpendapat. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kenapa di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno pada saat itu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang sampai hari ini Undang-Undang Dasar ini telah diamandemen sebanyak 4 kali, terakhir di 2002, 99, 2000, 2001, 2002. Nah, dalam rangka untuk menyempurnakan itu, sehingga founding father kita, ya, bangsa kita yang memperjuangkan reformasi 98 itu juga memperjuangkan bagaimana kebebasan pers sebagai pilar bangsa ini juga kemudian diperjuangkan, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 40 tahun 1995. Walaupun undang-undang ini lahir dalam pasca transisi dari
otoritarianisme ke reformasi, sehingga memang kalau kita hitung dari 1999 sampai hari ini mungkin sudah hampir 20-an tahun undang-undang ini. Dan ini salah satu menurut saya undang-undang yang karena mungkin tidak menyentuh pengusaha-pengusaha besar sehingga tidak menjadi prioritas di legislatif itu untuk disesuaikan dengan kondisi zaman kita pada hari ini. Karena kalau kita lihat salah satu yang belum begitu diakomodir di undang-undang ini adalah keberadaan teman-teman media online. Karena di tahun 1998 itu media online belum begitu banyak, bahkan mungkin hampir tidak ada pada saat itu. Karena kita tahunya hanya baca koran, kemudian baca TV. Nah, bergeser sampai hari ini ada yang kita kenal dengan media online. Dan ini menjadi satu isu yang cukup luar biasa sebenarnya. Oleh karena itu seharusnya undang-undang ini sudah bisa direvisi dalam rangka untuk menyempurnakan agar disesuaikan dengan kondisi media yang banyak hari ini. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan undang-undang ini sudah sebanyak 5 kali diuji di Mahkamah Konstitusi itu, tahun 2017, tahun 2018, 2020, 2021, dan 2023. Dalam rangka untuk menyempurnakan undang-undang ini sehingga bisa memberikan perlindungan terhadap rekan-rekan media. Karena kita tidak bisa pungkiri bagaimana realitas yang terjadi, perlindungan terhadap media, khusus teman-teman di wartawan ini masih sangat kecil sekali. Padahal media ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengatur secara lex specialis. Bahkan di media ini punya penegak hukum sendiri sebelum masuk pada penegak hukum yang formal, ya. Saking lex spesialisnya media itu kemudian diberikan ruang untuk membentuk lembaga hukum tersendiri, yaitu Dewan Pers. Jadi ketika ada persoalan apapun yang terkait dengan media, itu sebenarnya tidak boleh kemudian aparat penegak hukum langsung mengambil alih sebelum penegak hukum sendiri yang ada di media itu bisa menyelesaikan problem-problem itu. Tetapi pada realitasnya kita bisa melihat bahwa masih ada diskriminasi terhadap media, termasuk dalam proses penegakan hukumnya. Kenapa demikian, rekan-rekan sekalian? Kalau kita baca di Undang-Undang 40/1999 ini, salah satu undang-undang yang tidak ada memerintahkan untuk membuat peraturan lain, itu hanya undang-undang media. Coba dibaca. Undang-undang lain itu pasti ada undang-undang pelaksananya. Ada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Kalau kita membaca hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 2012, bahwa undang-undang itu tidak bisa jalan tanpa peraturan pemerintah sesungguhnya. Tetapi itu spesialisnya undang-undang pers, undang-undang media. Bayangkan dari semua undang-undang yang ada di Indonesia ini, hanya undang-undang ini yang tidak punya aturan pelaksana. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa jalan tanpa aturan pelaksana? Kalau kita membaca dari sisi hukum, undang-undang ini adalah peraturan mati. Dia tidak mungkin bisa jalan tanpa ada yang menjalankan, yaitu aturan pelaksana yang disebut dengan peraturan pemerintah. Nah, kenapa ini kemudian diatur secara lex spesialis? Bahkan tidak boleh kemudian ada aturan lain yang mengatur tentang ini, karena ini bagian daripada pelaksanaan media, wartawan itu betul-betul harus dijauhkan dari intervensi manapun.
Karena kalau ada aturan pelaksana, berarti ada intervensi pemerintah dong dalam pelaksanaan undang-undang ini gitu. Nah, karena undang-undang ini harus media harus dijauhkan dari intervensi manapun, maka yang boleh mengatur peraturan teknis pelaksanaan media adalah Dewan Pers. Jadi diberikan kewenangan untuk itu. Makanya tidak boleh ada aturan lain yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini. Jadi ada dua hal itu kenapa undang-undang ini menjadi lex spesialis, rekan-rekan sekalian. Karena dalam rangka untuk menghormati negara demokrasi yang kita sudah disepakati di dalam undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar ini dia hanya bersifat ground norm atau aturan yang bersifat umum, maka harus lahirlah aturan-aturan lain yang bersifat khusus. Dua hal itu menjadi dasar kenapa undang-undang ini menjadi lex spesialis dalam pelaksanaannya. Karena satu, dalam rangka untuk menghormati negara demokrasi yang disepakati media ini adalah salah satu pilar demokrasi di bangsa ini. Kemudian yang kedua, media harus dijauhkan dari intervensi pihak manapun. Karena kalau ada intervensi dari pihak manapun, maka media tidak lagi independen dalam rangka untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kondisi yang ada di bangsa tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam undang-undang ini. Satu yang berkaitan dengan aspek substansi hukum. Nah, di aspek substansi hukum ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan perlu ditambah sebenarnya. Kalau kita melihat kerangka hukum undang-undang ini, satu, belum luasnya jangkauan konseptual ketentuan umum undang-undang pers. Kalau teman rekan-rekan baca undang-undang pers itu tidak sampai dari 10 angka pasal 1 tentang ketentuan umumnya. Jadi dia masih bersifat umum betul. Ya, jadi jangan-jangan karena ini ketentuan umum jadi membuka yang umum-umum saja gitu. Padahal ada hal-hal kan di dalam ketentuan umum ini kan dia mengatur tentang definisi, dia mengatur tentang batasan, dia mengatur tentang syarat segala sesuatu yang kemudian diatur nanti di bab-bab selanjutnya. Kemudian poin kedua adalah ketidaktersediaan ketentuan yang bersifat wajib bagi wartawan untuk memiliki sertifikat uji kompetensi. Ini juga jadi problem. Karena inilah yang mengakibatkan kenapa tersebar wartawan-wartawan koridoran, wartawan-wartawan tidak legal gitu. Ya karena memang undang-undang ini memang lahir dalam keadaan transisi sehingga tidak begitu sempurna dalam menghadirkan undang-undang ini. Karena kalau melihat undang-undang rekan-rekan sekalian, inilah kenapa Sajib Toraharjo menolak undang-undang ini prosedural, hukum prosedural, karena inilah problemnya. Makanya Sajib Toraharjo menawarkan hukum ini harus substansif, harus progresif. Jadi tidak boleh prosedural gitu. Karena kalau prosedural panjang prosesnya. Bayangkan kalau kita melihat bagaimana hukum kita lahir di Indonesia ini diawali dengan usulan, kemudian disetujui untuk masuk di prolegnas. Nah, di prolegnas itu dibagi menjadi dua, prolegnas prioritas dan prolegnas non prioritas. Kemudian setelah itu dibentuk tim penyusun naskah akademik, itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bayangkan Indonesia, undang-undang ini kan dia bersifat umum bagaimana merangkul 38 provinsi. Sehingga dia membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyusun tata naskah akademiknya. Setelah selesai kemudian dipresentasikan di di bagian penyusun peraturan perundang-undang dulu.
lalu kemudian masuk ke komisi dan masuk ke rapat paripurna. Nah, inilah yang ditolak oleh Sajipto Raharjo. Di hukum ini kadang-kadang tidak boleh prosedural, karena kalau prosedural maka hukum tidak bisa mengikuti zaman. Nah, ini yang dialami oleh Undang-Undang Pers hari ini. Bayangkan dia lahir 20 tahun yang lalu, hari ini belum ada wacana untuk bagaimana merevisi undang-undang itu dalam rangka untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang berdasarkan kondisi pers kita hari ini. Termasuk kewajiban dan keharusan untuk kita kalau menjadi wartawan harus ada uji kompetensinya. Gitu. Nah, ini juga yang menjadi problem, makanya di luar sana itu banyak wartawan, banyak media yang pengen dilaporin ke polisi gitu. Karena kelengkapan administratif yang di lapangan ini tidak cukup kuat dan tidak cukup membackup. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi wartawan juga punya kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikasi. Ya, supaya juga kita ini kelihatan profesional lah gitu. Jangan sampai kita diduga oh ini koridoran aja ini. Jadi bukan hanya tambang saja yang ada koridoran sekarang. Ternyata pers dan teman-teman wartawan juga sudah disoroti juga sebagai apa namanya koridoran. Bisa kita baca di pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers, khususnya terkait dengan salah satu fungsi Dewan Pers dalam meningkatkan kualitas profesi wartawan belum bisa dijadikan dasar untuk untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Pers dalam rangka untuk mendesak teman-teman wartawan ini untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Jadi undang-undang pasal 15 itu perlu ada perbaikan agar bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada hari ini. Kemudian secara spesifik juga mengatur tentang terkait dengan pers asing. Lalu yang poin 2 yang perlu kita soroti di Undang-Undang 40 1999 ini adalah terkait dengan struktur hukumnya. Tadi yang pertama kita bicara tentang substansi, kita bicara tentang isinya. Ada banyak hal memang yang perlu dimunculkan di dalam undang-undang ini sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena bayangkan 20 tahun yang lalu dengan hari ini sudah cukup banyak hal yang perlu diperbaiki. Karena tidak cukup dengan aturan Dewan Pers untuk memperbaiki kondisi. Karena kalau kita merujuk kepada hierarki peraturan perundang-undangan dengan melihat prinsip hukum kita yang menganut asas legalitas, karena saya melihat peraturan Dewan Pers ini tidak diakomodir sebagai peraturan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Itu jadi problemnya, karena dia hanya pelaksana profesi, sama dengan kami di dunia lawyer misalkan ada Dewan Kode Etik sebagai penegak etik dalam dunia profesi. Nah, kita ini adalah salah satu negara yang menganut asas legalitas, bahwa segala sesuatu harus tertulis supaya bisa menjadi rujukan bagi kita dalam menyatakan orang salah atau benar. Nah, peraturan Dewan Pers itu tidak termasuk sebagai hierarki dalam peraturan perundang-undangan, karena dia hanya bersifat penegakan dalam sisi internal. Jadi dia tidak mengatur keluar, itu kan dia hanya urusan persnya saja. Kemudian berkaitan dengan struktur hukum. Di awal saya sudah bilang bahwa dalam struktur hukum, poin A, rendahnya perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ini masih banyak hal yang kita temui di lapangan. Secara mutatis mutandis memang sudah diatur di pasal 12 Undang-Undang Pers beserta penjelasannya.
bahwa perlindungan hukum bagi wartawan terletak di bawah fungsi kepemimpinan redaksi. Jadi kalau kita melihat pasal 12, ternyata yang mewakili kepentingan pers adalah dewan redaksi. Berbeda kalau kita menggunakan pendekatan undang-undang perseroan terbatas. Kalau di undang-undang perseroan terbatas, maka yang boleh mewakili perusahaan baik di luar maupun di dalam ini adalah direksi. Nah, berbeda dengan pers. Pers itu tidak diwakili oleh direksi, tetapi redaksinya apa namanya? Redaksi perusahaan. Nah, kalau kita di sini redaktur ya, Bang ya. Nah, jadi yang bertanggung jawab terhadap persoalan apa yang dialami oleh teman-teman wartawan maupun media ini itu menjadi tanggung jawab redakturnya. Jadi redaksi. Jadi teman-teman wartawan aman. Mau buat apapun di bawah pasti yang bertanggung jawab adalah redaksi. Selama itu bukan kesalahan murni yang dilakukan oleh teman-teman wartawan. Jadi pada sisi yang lain, undang pers itu berdiri berdasarkan perseroan terbatas. Dalam proses itu dia mengikuti undang-undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tetapi dalam proses pelaksanaannya sebagai pers, dia tidak menggunakan pendekatan Undang-Undang 40 2007, tetapi dia menggunakan pendekatan Undang-Undang 40 1999. Sehingga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pers adalah redaksi. Itu juga menjadi persoalan dalam undang-undang pers ini. Beberapa hal yang bisa kita lihat terkait dengan perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan ini, termasuk terkait misalkan persoalan ancaman peretasan dan kekerasan terhadap wartawan. Apalagi kalau kita lihat sekarang, maka saya cukup mengikuti betul perkembangan hukum di era kurang lebih 10 tahun ini. Mohon maaf terlepas dari kita dukung-mendukung, tapi ini kita bicara apa yang saya baca dalam perkembangan hukum di 9 sampai 10 tahun terakhir ini. Kita tidak heran bagaimana Kominfo itu banyak sekali meretas tulisan-tulisan orang yang menurut kajian mereka itu bertentangan dengan norma-norma yang diatur oleh Kominfo. Nah, ini kan sangat subjektif sekali dalam menentukan itu. Bayangkan banyak, misalkan ada beberapa saya juga mengalami hal yang seperti itu ketika kami mengupload kegiatan kami yang berkaitan dengan floating crane yang di Muara Jawa, Muara Badak itu hampir tidak pernah ada yang masuk di berandanya orang. Ternyata seluruh rangkaian kegiatan kami yang kami upload baik di Facebook, di Twitter, di IG itu tidak pernah sampai kepada pembaca. Karena selalu diretas dan didekton oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini juga adalah bagian dari hal-hal yang memang menjadi problem dalam proses penyampaian informasi kita di Indonesia ini, terkhusus di pers. Di pers ini kadang-kadang kalau merasa tulisan itu mengancam eksistensi orang tertentu, ya kita tidak heran akan ada ancaman, akan ada serangan dan lain-lain. Dan ini juga yang perlu diperketat perlindungan terhadap pers ini secara struktur hukum. Maka harus ada hubungan baik antara penegak hukum dengan pers ini yang harus dibangun dalam rangka untuk menegakkan supremasi hukum di undang-undang pers. Lalu kemudian keberadaan entitas pers tanpa status badan hukum di Indonesia. Undang-undang pers secara prinsipil telah mewajibkan bentuk badan hukum di Indonesia pada setiap perusahaan pers yang berada di Indonesia ini, namun secara implementasi belum berjalan dengan baik.
Nah, kalau kita melihat rujukan peraturan perundang-undangan kita hari ini, sebenarnya tidak ada kewajiban pers itu menggunakan payung hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Bisa juga menggunakan payung hukum berbentuk badan hukum lain. Tetapi saya lihat trennya sekarang semua menggunakan jenis perseroan terbatas. Bukan lagi CV, bukan lagi yayasan dan koperasi. Nah, walaupun di undang-undang ini belum mengatur secara spesifik mana yang menjadi payung hukum dari pers. Apakah mesti harus perseroan terbatas atau juga boleh berdiri sendiri tanpa perseroan terbatas? Ini juga harus diatur secara komprehensif dan baik, sehingga ke depan pers ini juga menjadi lembaga yang teratur. Saya teringat salah satu pernyataan dosen pembimbing saya, kalau mau membuat kejahatan cukup membentuk yang namanya perseroan terbatas. Kenapa perseroan terbatas itu menjadi salah satu alat untuk melakukan kejahatan yang sangat sempurna? Karena harta perseroan dengan harta pendiri perseroan itu terpisah. Kemudian pemilik perseroan itu bisa berada di luar dan bisa juga berada di dalam. Jadi kalau mau buat kejahatan jangan ada di dalam, ada di luar saja. Karena banyak perusahaan-perusahaan dalam bentuk jenis perseroan terbatas hari ini muncul dalam rangka untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu saja. Nah, ini juga perlu dihindari sebenarnya dalam pers ini, agar pers ini tidak dijadikan sebagai usaha dalam rangka untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu ada satu pengaturan selain dari perseroan terbatas. Karena kalau berbentuk CV, tidak mungkin pemilik itu berbuat jahat, karena CV itu dia akan berkontaminasi secara langsung dengan CV-nya. Jadi kalau CV-nya bermasalah, maka pemilik CV-nya lah yang diangkut. Berbeda dengan perseroan terbatas. Kalau perseroan terbatas bermasalah, pemilik perseroan tidak boleh diangkut, karena dia terpisah secara hukum. Nah, ini juga menjadi problem dalam proses keberadaan struktur hukum dalam perusahaan pers. Nah, itu juga yang kemudian saya temui ketika saya menyusun tesis, karena tesis saya itu berjudul korporasi. Maka banyak memang korporat dalam bentuk perseroan terbatas ini lahir dalam rangka untuk memuluskan kejahatannya saja. Nah, oleh karena itulah saya sangat berharap perseroan terbatas media ini tidak hanya sekedar struktur hukumnya itu hanya berbentuk perseroan terbatas, tetapi juga boleh menggunakan pendekatan badan hukum lain sebagai bagian dari payung hukumnya. Kemudian adanya mispersepsi terhadap kegiatan verifikasi dan pendataan oleh Dewan Pers. Itulah kenapa saya bertanya sebelum kita berdiskusi tadi, apakah ada aturan yang mengatur tentang standar minimum, standar maksimum perusahaan pers ini masuk di Dewan Pers? Karena legalitas terakhir dari perusahaan pers itu ada di sana. Walaupun kita punya perseroan sebagai bentuk badan hukum perusahaan kita, itu tidak cukup sampai di situ untuk melegalkan keberadaan pers. Nah, oleh karena itu Undang-Undang 40 tahun 1999 itu mensyaratkan untuk didaftarkan ke Dewan Pers sebagai langkah terakhir dalam rangka untuk melegalitas keberadaan pers itu. Tetapi pertanyaannya, apakah terkait dengan itu ada aturan yang mengatur tentang standar minimum dan standar maksimum? Kapan orang boleh mengajukan ke Dewan Pers dan terakhir orang boleh mengajukan ke Dewan Pers? Karena salah satu ancaman yang mereka dalilkan di luar sana dalam rangka untuk mengancam pers, salah satunya itu dianggap bahwa ketika kita tidak terdaftar di Dewan Pers, maka lembaga ini adalah lembaga yang ilegal. Padahal sebenarnya tidak.
secara hukum sebenarnya berada dengan adanya badan hukum yang berbentuk perseroan itu sudah menunjukkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang legal. Tetapi dalam proses pelaksanaannya sebagai lembaga pers itu tidak cukup sampai di adanya badan hukum. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kita baca di undang-undang itu, syarat terakhirnya adalah didaftarkan lewat Dewan Pers. Nah, itu juga yang perlu didiskusikan dalam agar undang-undang ini bisa mengakomodir seluruh hal-hal baru yang belum diakomodir di undang-undang yang lama. Terkait dengan standar minimum dan standar maksimumnya. Bahwa kalau undang-undang ini kan tidak boleh mengatur secara gamblang. Jadi dia harus mengatur secara jelas sehingga tidak muncul penafsiran-penafsiran yang aneh-aneh dalam pelaksanaan undang-undang itu. Nah, ini juga kita tidak temukan di dalam undang-undang pers terkait dengan kewajiban untuk mendaftar ke Dewan Pers itu. Jadi tidak ada standar minimumnya supaya ya fungsi Dewan Pers ini tidak hanya sekedar bersifat pasif. Karena kalau saya lihat hari ini Dewan Pers ini bersifat pasif. Dia menunggu saja. Harusnya dia sebagai lembaga penegak, dia harus bersifat aktif. Nah, kan dia bisa bekerja sama dengan pemerintah terkait. Nah, lewat pemerintah terkait itu, maka dia akan melihat nih, oh begitu banyaknya pers yang ada di Kutai Kartanegara, tetapi di database kami itu hanya sekian persen gitu loh. Nah, ketika dia secara aktif melakukan itu, maka dia bisa mengontrol seluruh pers yang ada khusus di bawah lokusnya dia, wilayah hukumnya dia. Nah, saya duga kenapa banyak pers yang muncul hari ini itu karena Dewan Pers tidak bersifat pasif, tidak bersifat aktif. Kalau dia bersifat aktif, tidak mungkin pers itu bisa muncul semerajalela ini di Indonesia ini. Apalagi di Kementerian Hukum dan HAM hari ini, satu huruf saja yang berbeda itu pasti tertolak secara otomatis ketika kita mengajukan permohonan nama di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum di persoalan pers, Dewan Pers juga tidak boleh bergerak secara pasif, harus aktif dia. Agar pers-pers ini bisa berjalan secara profesional dalam melaksanakan fungsinya sebagai pers. Persoalan yang paling mendasar mengenai pemahaman masyarakat terhadap sengketa pers adalah pemilihan kanal penyelesaian sengketa pers. Nah, kebudayaan kita hari ini, ya saya sih menduga dua hal rekan-rekan. Kenapa kita ketika berhadapan dengan pers tidak ke Dewan Pers? Saya menduga ada dua hal. Satu, orang tidak tahu ada Dewan Pers sebagai lembaga penegak hukum di internal pers. Nah, karena saya tidak pernah melihat ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam rangka untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah bagian daripada penegak hukum terhadap soal pers. Nah, lalu yang ketiga, ini adalah bagian dari yang kedua, mohon maaf, yang kedua menurut hemat saya, ini karena persoalan kita ingin melakukan satu intimidasi terhadap pers karena ada celah hukum yang bisa dilakukan oleh kita ketika kita ingin menegakkan hukum terhadap wartawan dan pers. Hari ini dengan munculnya undang-undang ITE, ITE, itu sangat gampang untuk mengkriminalisasi teman-teman pers dan wartawan. Nah, ini makanya inilah yang perlu diantisipasi sebenarnya supaya diatur secara ketat bahwa pers ini punya undang-undang yang mengatur secara lex specialis supaya tidak menggunakan undang-undang lain. Nah, sedikit saya review rekan-rekan sekalian, kenapa Presiden pada saat pelantikan kedua mendeklarasikan untuk menghadirkan Omnibus Law. Inilah salah satu alasannya.
agar undang-undang pers dengan ITE itu tidak bertentangan dalam proses pelaksanaan penegak hukumnya. Padahal di dalam ilmu hukum itu ada yang kita kenal dengan asas. Asas itu saya selalu bilang begini, asas itu adalah hukum yang menegakkan hukum. Ketika hukum dengan hukum bertentangan, maka asaslah yang akan menyelesaikan. Nah, ketika undang-undang ITE dengan undang-undang pers dalam proses pelaksanaannya bertentangan, maka dia kembali kepada asas. Ada asas yang menyatakan lex specialis derogat legi generalis. Hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum. Undang-undang ITE itu dia bersifat umum dalam proses pelaksanaan penindakan terhadap kejahatan yang dilakukan lewat IT. Gitu kan? Tetapi secara khusus berkaitan dengan pers, itu dia tidak boleh menggunakan undang-undang ITE, tetapi dia harus menggunakan undang-undangnya sendiri, yaitu undang-undang pers. Nah, ini juga menjadi persoalan dalam proses penegakan hukum kita. Nah, makanya saya bilang setelah saya mempelajari hukum, ternyata masyarakat juga tidak boleh diajari hukum. Karena sedikit-sedikit kalau udah paham hukum laporin orang, penjarakan orang gitu. Dan dia tidak mau tahu jalur yang mana yang mau dia pakai. Nah, sama yang terjadi terhadap teman-teman pers. Makanya undang-undang ITE banyak orang mengatakan bahwa undang-undang karet dalam rangka untuk menjerat siapa yang melawan dan siapa yang tidak sejalan dengan pikiran kita. Ini jelas di pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Ini menjadi ekstensi dari Dewan Pers. Saya menduga ada dua hal itu sehingga masyarakat belum begitu memahami ketika dia berhadapan dengan pers, dia mengambil jalur hukum yang mana. Ya kadang-kadang kita ini kan di Indonesia ini, rekan-rekan sekalian, dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan ada satu yang sulit sekali untuk dilaksanakan oleh kita, yaitu berkaitan dengan sosialisasi. Kalaupun ada sosialisasi, itu bukan sosialisasi di masyarakat. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat dalam proses sosialisasi peraturan perundang-undangan kita di Indonesia ini, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham dengan keberadaan hukum kita. Nah, kenapa sosialisasi ini sulit dilaksanakan? Karena penegak hukum menyatakan begini, hukum ini diketahui atau tidak diketahui, kalau sudah diundangkan, itu dianggap diketahui oleh masyarakat. Jadi mau disosialisasikan atau tidak, kalau sudah diundangkan, kita sudah tahu bahwa aturan itu sudah ada. Nah, ini kan cara berpikir yang salah dalam proses lahirnya sebuah undang-undang yang disyaratkan oleh undang-undang yang mengatur tentang itu. Jadi kan tugas wartawan kan bukan mengada-ada ya. Base kita adalah narasumber gitu. Ya. Nah, apakah bisa kita dijerat dengan pasal-pasal tertentu di dalam hukum? Langsung ya. Ya, bisa langsung dijawab. Kalau kita melihat skema hukum undang-undang pers sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa undang-undang ini adalah lex specialis, bahkan di dalam undang-undang ini diatur siapa yang boleh menegakkan undang-undang ini, maka pihak kepolisian, walaupun sesungguhnya kepolisian itu tidak boleh menolak orang melapor, Bang. Ini dulu yang harus kita garis bawahi. Persoalan nanti ini memenuhi delik hukum, itu nanti akan diputuskan di dalam gelar perkara yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Tetapi pada prinsipnya, apapun laporannya, itu polisi pasti harus proses dulu sebagai bagian daripada pelaksanaan penegakan hukum yang diberikan kepada mereka. Nah, tapi persoalannya apakah kemudian bisa diproses asal tiga oleh teman-teman di kepolisian? Maka kalau teman-teman kepolisian juga memahami undang-undang pers ini,
maka dalam rapat gelar perkaranya pasti akan menolak. Karena ini adalah lex specialis, bukan menjadi kewenangannya dulu untuk diproses. Nah, kecuali berkaitan dengan tindak pidana umum. Nah kan kalau pers ini, Dewan Pers ini kan tidak semua tindak pidana yang pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan kan bisa diproses. Contoh misalkan berkaitan dengan pengerusakan, penganiayaan, itu kan tidak boleh juga kemudian cabul. Nah, jadi mesti kita garis bawahi juga, jangan menganggap bahwa Dewan Pers ini juga punya ruang yang luar biasa dalam penegakan hukum. Jangan semua pelanggaran hukum kemudian bisa diakomodir oleh Dewan Pers. Kita mesti pahami bahwa Dewan Pers hanya berkaitan dengan urusan kepersnya, terkait dengan informasi yang dia sampaikan. Dia hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah masuk pada pidana lain, itu bukan bagiannya. Walaupun itu dilakukan pada saat dia kerja. Ya jangan, kan ada juga yang kita paham. Ini kan dia membunuh orang pada saat jam kerja nih. Maka harus redaksi yang bertanggung jawab. Nggak begitu juga. Gitu loh. Ini dia mukul orang pada saat kerja nih. Maka redaksi yang harus bertanggung jawab. Walaupun di dalam, makanya saya bilang tadi, undang-undang perseroan terbatas hanya boleh digunakan pada proses pendiriannya. Nah, karena kalau kita menggunakan pendekatan undang-undang perseroan terbatas sampai pada proses pelaksanaannya, maka ketika wartawan memukul orang di jam kerja itu tanggung jawab redaksi. Kalau kita menggunakan pendekatan undang-undang perseroan terbatas, karena dia melakukan pelanggaran pada saat dia kerja gitu loh. Nah, makanya undang-undang perseroan terbatas hanya sampai pada proses pendirian. Pada proses pelaksanaannya dia punya undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Nah, makanya Dewan Pers dengan kasus yang dialami oleh BA kemarin, ya mereka memang itu hak orang lah untuk melapor. Kita tidak boleh menghalangi, kita tidak boleh mendalilkan bahwa itu kan tidak boleh. Nanti redaksilah yang akan menjelaskan ke teman-teman penyidik bahwa dalam undang-undang ini itu tidak boleh diambil alih oleh kepolisian. Karena ini adalah urusan pers, maka harus diambil alih oleh Dewan Pers. Nah, lalu yang kedua, kalau terjadi dugaan pelanggaran oleh teman-teman di media, siapa yang harus dipanggil? Ini juga perlu dipahami, jangan sampai nanti wartawannya dipanggil, gitu loh. Kalau berkaitan dengan urusan informasi yang disampaikan, itu bukan wartawannya yang dipanggil, tetapi redaksinya yang harus dipanggil untuk menjelaskan persoalan yang ada. Paling-paling nanti wartawannya hanya dijadikan sebagai saksi. Gitu loh. Kecuali apa yang disampaikan oleh wartawan lalu kemudian dibuat oleh redaksi berbeda dengan apa yang muncul di publish. Ini juga perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum di dunia pers. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, jangan juga urusan capul-mencapul nanti menjadi urusannya Dewan Pers, enggak begitu. Tetapi urusan etiknya tetap diproses di sana. Urusan etik tetap diproses supaya menjadi kan kalau kita melihat skema profesi ini, etik tetap jalan, pidana tetap jalan. Tapi berbeda dengan pers, rekan-rekan sekalian, berbeda dengan pers. Kalau pers, selama itu adalah berkaitan dengan urusan pers, etik dan pelanggaran hukumnya harus diselesaikan dulu di Dewan Pers. Kecuali pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkaitan dengan pers. Misalkan pemukulan, penganiayaan, itu jangan dibawa ke Dewan Pers karena itu tidak masuk pada bagian dari hal-hal yang boleh diambil alih oleh Dewan Pers. Gitu kan? Saya membuat konten berita. Si oknum itu melaporkan gitu. Langsung melaporkan ke pihak berwajib gitu. Atas dasar bahwa konten yang saya buat itu
eh, melanggar kode etik dan mencemarkan nama baik si akun tersebut. Bagaimana saya bisa berlangganan? Padahal kan dia harusnya lapor dulu kan ke Dewan Pers juga. Ibaratnya selesaikan secara internal lah. Nah, bagaimana Bang? Ketika indikasi ada masalah seperti itu. Oke, jadi begini. Kan berita ini saya lihat pola media ini ada dua sekarang. Satu, polanya menggunakan narasumber. Yang kedua, ada juga menganalisis sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan juga ini. Kalau dia menganalisis sendiri, maka dia akan pertanggungjawabkan sendiri. Nah, ini menjadi soal nih. Berbeda kalau kita punya narasumber. Jadi yang bertanggung jawab atas statement di dalam adalah narasumber. Jadi bukan media sesungguhnya. Makanya kenapa media itu tidak boleh diproses secara hukum lewat APH, karena ada prosedur tersendiri yang harus dilewati dulu untuk menguji apakah ini melanggar hukum atau tidak dalam proses pelaksanaan dia sebagai pers. Berbeda dengan hal-hal tadi. Nah, ini kan berkaitan dengan produk media yang dipersoalkan ini. Gitu loh. Kalau kemudian kita menduga bahwa apa yang dilakukan media ini adalah pencemaran nama baik, maka itulah yang saya bilang tadi, maka muncul Undang-Undang ITE. Karena ini adalah pencemaran nama baik menggunakan media sosial. Nah, masuk unsurnya di Undang-Undang ITE. Tapi bagaimana kalau itu, bagaimana supaya bisa kita mengantisipasi persoalan itu? Nah, disitulah fungsinya Dewan Redaksi memahami betul peraturan yang mengatur tentang pers. Karena nanti yang akan dipanggil oleh polisi itu bukan siapa yang mencari berita, tetapi Dewan Redaksi lah yang nanti yang akan menjelaskan ke pihak penyidik bahwa ini adalah urusan pers. Ini adalah urusan hasil yang dibuat oleh pers, maka harus diselesaikan dulu di Dewan Pers. Nah, kalau tidak ada dugaan diskriminatif, maka pasti teman-teman polisi akan menghentikan proses itu. Sampai ada proses yang dilakukan oleh Dewan Pers. Kalau Dewan Pers ternyata menyatakan dari hasil pemeriksaannya ada dugaan tindak pidana, maka proses itu akan dilimpahkan kepada APH untuk menindaklanjuti. Gitu loh. Jadi kan Dewan Pers itu tidak bisa memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindakan. Dia paling banter hanya sampai pada tindakan administratif. Paling-paling sampai pemberhentian tetap terhadap wartawan tersebut. Kalau terhadap media pasti dia akan merekomendasikan untuk mencabut badan hukum yang dimiliki oleh media. Nah, kalau kita masuk sebagai Dewan Pers, saya sepakat tuh. Kadang-kadang kita ini mengabaikan hukum. Padahal kita ini beraktivitas dan bekerja di ruang lingkup hukum. Jadi teman-teman pers ini kan pasti selalu berhadapan dengan hukum tuh. Nah, contoh misalkan Bang Dedi ya, yang diproses gara-gara melempar anak jin ke ibu kota itu. Itu kan memang dia wartawan, tapi pada saat dia ngomong, dia bukan sebagai wartawan. Dia hanya sebagai YouTuber gitu. Maka dia boleh diproses secara hukum langsung. Karena produk dia bukan produk wartawan. Bukan produk jurnalisme. Tetapi itu adalah produk dia sebagai YouTuber. Nah, ini juga harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan mentang-mentang kita ini ada kartu wartawan, ada sertifikasi wartawan, lalu setiap tindakan yang kita lakukan adalah tindakan wartawan dan tindakan jurnalisme. Itu juga tidak dibenarkan oleh hukum. Yang dibenarkan oleh hukum, tindakan kita yang dianggap sebagai tindakan wartawan dan tindakan jurnalisme adalah ketika apa yang teman-teman sampaikan itu dikeluarkan secara resmi di bawah payung hukum yang ada. Kan itu ada perdebatan tuh, makanya dianggap bahwa hari ini banyak juga jurnal
wartawan-wartawan yang diintimidasi dan didiskriminasi. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Sama cerita ketika jambret, korban jambret membunuh tukang jambret. Lalu orang bilang, kenapa dipenjara korban katanya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan juga oleh kita di grup media. Jangan mentang-mentang ini Bang Mubin adalah redaktur di BA misalkan, lalu kemudian dia poster sendiri, dia upload sendiri, lalu kita labelkan bahwa perbuatan Bang Mubin adalah perbuatan wartawan. Jadi tidak bisa juga kita mengeneralkan seperti itu tindakan kita. Ada ruang-ruang tertentu, ada batas-batas tertentu yang disebut sebagai perbuatan dan tindakan sebagai seorang wartawan. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Ketika teman-teman polisi paham ada lex spesialis di sana, maka dia tidak bakalan proses dulu. Apalagi yang berkaitan dengan hasil yang dibuat oleh jurnalis. Kecuali yang kita omongkan itu adalah pendapat pribadi kita, yang tidak kita konfirmasi kepada si terduga. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kalau berkaitan dengan urusan hukum, jangan lupa ada kata dugaan dan kata indikasi. Dua hal itu selalu harus dimunculkan supaya terhindar dari persoalan hukum. Karena kalau kita bilang si A ini telah membunuh, padahal kita belum punya data yang valid nih sebagai pembunuh nih, gitu. Apalagi proses hukum masih dalam proses penyelidikan misalkan. Nah, saya mau sampaikan dua kata itu tidak boleh diabaikan ketika kita menuduh seseorang. Dugaan atau indikasi. Kalau kita menuduh ya, nah kadang-kadang kita ini kebablasan langsung menuduh orang tanpa menduga dan tanpa mengindikasi. Nah itu adalah istilah hukum dalam rangka untuk menghindari jeratan hukum. Kalau dalam ilmu hukum, dua kata itu adalah kata untuk menjauhkan kita dari jeratan hukum. Jadi ini jalur-jalur pers yang harus memang diperhatikan oleh teman-teman media. Karena itu pasti akan selalu berhadapan dengan itu. Yakin dan percaya saja, media pasti akan berhadapan dengan itu. Karena anggota BA ini udah ada langsung jatuh mental. Ya. Karena memang rekan-rekan sekalian, jangankan teman-teman yang tidak pernah berhadapan dengan APH. Kami ini aja yang hari-hari berhadapan dengan APH, kalau sudah tersangkut sendiri, begini juga kita. Karena tidak ada yang jago ketika sudah berhadapan dengan APH. Bayangkan sekelas menteri-menteri aja jatuh juga kalau berhadapan dengan aparat penegak hukum. Apalagi kayak kita memang yang tidak cukup kuat dalam menghadapi mereka. Dan ada orang jago lah. Ya ada oknum juga di sini ini sembunyi berbulan-bulan juga ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Nah, jadi memang menjadi orang yang bergelut di dunia pers itu harus dua yang disiapkan. Satu mental, dua pemahaman hukum. Jadi jangan hanya sekedar mengejar popularitas lalu kemudian kita tidak punya mental dan tidak punya pemahaman hukum juga jatuh juga. Ya. Saya kira gitu, Jo. Ya, ada lagi, Bung Jojo? Oh ya, silakan Bang. Ya, terima kasih. Sebelumnya, saya cukup mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Saudara Mansur tadi ya terkait undang-undang pers, gitu ya. Saya ada beberapa hal yang pengen saya tanggapi gitu ya terkait undang-undang pers ini. Beberapa ahli hukum gitu ya menyebut undang-undang pers ini dia bukan juga lex spesialis gitu ya, karena dia berdiri betul-betul sendiri gitu. Kalau lex spesialis kan dia masih terikat kepada undang-undang lain. Kalau lex spesialis walaupun dia
dibuat secara khusus, tapi dia ada aturan di bawahnya, ada apa, sampai pada perda bahkan kan. Iya. Makanya beberapa pengamat hukum atau ahli hukum menyebut ini bukan lex spesialis, tapi lex principal bilangnya. Tapi itu menjadi juga persoalan ya saat ini, karena saking khususnya undang-undang ini menjadi membawa kebingungan tersendiri juga bagi para penegak hukum gitu ya, untuk menindak orang-orang yang menggunakan baju pers untuk merongrong orang lain gitu kan. Ada yang bahkan menggunakan baju wartawan untuk memeras orang-orang tertentu. Itu kan kasus yang sangat banyak sekali terjadi, sehingga penegak hukum agak kesulitan juga. Dia membawa pers walaupun dia kriminal sebenarnya, sudah melakukan tindak kriminal. Nah, karena itulah kasus-kasus seperti itulah yang memunculkan beberapa pihak menganggap undang-undang pers itu mesti direvisi. Tapi ada kekuatan di internal pers yang sampai saat ini jauh lebih kuat gitu ya, yang mendorong undang-undang ini sehingga tidak bisa direvisi sampai sekarang. Belum bisa ya, kita tidak tahu apakah nanti akan direvisi atau tidak. Makanya undang-undang ini sampai sekarang tetap bertahan, karena memang ada kekuatan baik di perusahaan pers maupun di Dewan Pers sendiri yang menghendaki agar undang-undang ini tetap dipertahankan, karena spirit daripada reformasi itu masih ada dalam undang-undang pers. Karena ini produk reformasi satu-satunya yang masih tetap bertahan kan, selain yang lain. Kalau yang lain itu kan sudah ada banyak sekali perubahan-perubahan, tapi undang-undang pers menjadi produk reformasi yang sampai saat ini memang masih bertahan. Karena apa? Karena ada spirit yang di dalamnya soal kemerdekaan pers yang masih dipertahankan dalam undang-undang pers itu, yang kalau diubah itu sebagian praktisi pers itu merasa ragu bahwa kemerdekaan pers itu bisa tetap bertahan, bisa tetap dipertahankan kalau undang-undang ini diubah. Apalagi perubahan itu tentu saja kan akan terjadi di DPR gitu ya. Tentu saja kan kita lihat saat ini partai politik yang saat ini siapa yang berkuasa, terus produk undang-undang yang sebelum-sebelumnya seperti undang-undang KPK yang diubah akhirnya kan mematikan KPK kan, menumpulkan KPK untuk melakukan usaha-usaha untuk memberantas korupsi. Nah, hal-hal yang seperti ini yang ditakutkan oleh para pelaku pers gitu ya. Kenapa kemudian undang-undang ini tetap ingin dipertahankan gitu. Tapi saya pribadi sebenarnya menganggap undang-undang ini juga sangat perlu diubah gitu ya. Ada banyak sekali persoalan yang secara teknis maupun pada prinsip kita mungkin tidak mempersoalkan ya, ada kemerdekaan pers, kedaulatan rakyat, di situ kan sudah diatur dalam undang-undang pers. Tetapi pada teknis fenomena-fenomena yang muncul belakangan ini memang menghendaki supaya undang-undang pers itu ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Soal misalnya alasan perlu diubah karena ada perkembangan terbaru seperti media online. Sebenarnya dalam undang-undang pers itu dalam pasal 1 ayat 2 itu sudah diatur tentang media online. Sudah diatur yang namanya perusahaan lainnya. Perusahaan lainnya itulah yang ditafsirkan oleh pemerintah maupun praktisi pers. Itu adalah media online, media daring saat ini.
Makanya kemunculannya dia bisa bekerja sama dengan pemerintah, bisa bekerja sama dengan banyak pihak, karena sudah diatur dalam pasal 1 ayat 2 itu tentang perusahaan lainnya. Ada di situ kan ada media elektronik, media cetak, dan media dan perusahaan pers lainnya. Perusahaan pers lain inilah yang ditafsirkan oleh pemerintah itu sebagai media daring saat ini. Tapi saya sependapat gitu ya, bahwa undang-undang pers ini mesti direvisi. Tetapi kita mesti memastikan kalau direvisi jangan sampai nilai-nilai reformasi seperti media tidak boleh pers tidak boleh dibredel, pers tidak boleh ditutup misalnya, di sensor misalnya. Nah, yang begitu-begitu kan itu amanah reformasi yang tidak ada di periode sebelumnya sehingga lahir undang-undang pers ini. Saya sependapat direvisi, tetapi prinsip-prinsipnya yang tidak perlu direvisi. Ya mungkin terakhir yang perlu ditanggapi oleh Bang Mansur gitu ya. Undang-undang ini bagian yang perlu disempurnakan itu kalau poin-poinnya apa kira-kira. Kemudian yang kedua terkait pers saat ini yang dikehendaki supaya lebih baik lagi itu apa? Baik, pertama saya gini, orang kalau menggunakan baju pers, maka itu menjadi salah satu hal yang sulit bagi APH untuk menegakkan itu. Nah, saya melihat begini, di dalam ilmu hukum ini kan ada, kalau dia menggunakan pendekatan lex spesialis atau yang disebut Bang Mubin ini lex prinsipil gitu kan. Nah, walaupun dia punya aturan yang bersifat lex spesialis, tetapi kalau dia kemudian melanggar juga lex generalis. Teman-teman pernah menonton dah kasusnya Sambo dan rekan-rekan. Dari sisi etik tetap diproses etiknya. Tetapi pada sisi yang lain ketika dia menjadi bagian daripada penghambat proses penyelidikan dan penyidikan, juga diproses di pidananya. Gitu lah. Jadi kita tidak boleh mengabaikan itu. Makanya saya bilang tadi, di Dewan Pers hanya mempersoalkan apa yang menjadi produknya. Tindakan yang berpotensi melanggar hukum itu bisa juga didorong ke ranah aparat penegak hukum. Contoh, mengancam-ngancam orang, gitu kan? Kalau memang direkam, makanya pernah saya bilang ke salah satu anggota BEA, Bang, saya diancam. Ya sudah, di ancaman itu bisa direkam dah di HP-mu. Kamu rekam HP-mu itu pada saat dia ngomong. Betul bahwa ini tidak akan menjadi alat bukti, tapi paling tidak ini akan menjadi petunjuk untuk alat bukti. Gitu loh. Walaupun dia media dan pakai baju media, pakai baju wartawan, kalau dia mengancam orang, bahwa itu boleh kemudian didorong ke pidana umum lewat KUHP misalnya, atau lewat IT. Kenapa muncul media? Kenapa muncul berita? Oh, ternyata karena si A tidak mampu memenuhi permintaannya si B. Kan ini juga tidak boleh kita biarkan dalam proses pelaksanaan kehidupan bermedia kita ini, supaya kita tetap terjaga integritas dan profesionalnya. Jangan juga media berita muncul gara-gara si A tidak mampu memenuhi permintaan teman-teman wartawan. Bagaimana kalau ini terbukti? Bisa dipidana enggak? Bisa dong. Artinya munculnya persoalan media ini itu bukan karena profesional dan integritas media dalam rangka untuk menyampaikan informasi, tetapi ada tindakan pribadi yang tidak terpenuhi sehingga berita bisa muncul. Nah, ini juga tidak boleh kemudian APH beranggapan gara-gara dia punya baju wartawan lalu kemudian tidak bisa diproses. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sulit sekali
merevisi Undang-Undang 40 1999 ini karena mempertahankan nilai-nilai reformasi yang masih ada di dalam. Dalam konsep berkehidupan ini, hukum ini selalu bersifat aktif, tidak bersifat pasif. Makanya saya bilang begini, Sajipto Raharjo itu kenapa dia menolak hukum yang bersifat prosedural? Justru Sajipto Raharjo mendorong hukum yang sifat substansif dan progresif. Kenapa? Hukum ini selalu berubah pada setiap masanya dan dia selalu mengikuti perkembangan manusia. Kalau kita menggunakan pendekatan hukum yang bersifat prosedural, maka pasti undang-undang pers tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena satu alasannya bahwa dikhawatirkan akan merubah nilai-nilai reformasi yang ada. Padahal ada hal yang jauh lebih substantif untuk kemudian kita masukkan sebagai bagian dari revisi atas undang-undang itu. Salah satu contoh tadi, bagaimana kalau orang tukang malak-malak orang dengan menggunakan baju pers? Apakah ia akan menjadi kewenangan Dewan Pers atau boleh masuk ke ranah hukum pidana? Supaya tidak ada lagi perdebatan di situ. Nah, karena kalau hari ini kan perdebatannya panjang, Bang Mubin. Dengan menggunakan undang-undang hari ini, benar apa yang dibilang Bang Mubin. Kalau dia masih menggunakan baju pers, itu tidak boleh diproses di pidana. Harus dibawa ke Dewan Pers dulu. Gitu loh. Nah, agar ini tidak menjadi seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai perseroan yang membawahi di media ini hanya menjadi alas untuk membuat kejahatan. Jangan sampai media ini dijadikan alas untuk membuat kejahatan. Kan itu yang kita tidak mau. Sehingga, kan kalau kita lihat di Undang-Undang Pers ini ada 2 atau 3 aja pasal yang mengatur tentang pidana, Bang Mubin, kalau tidak salah. Dan itu tidak termasuk terkait dengan proses ancam-mengancam seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu juga disempurnakan terkait dengan untuk menyempurnakan lex prinsipalnya dari undang-undang ini. Supaya tidak ada perdebatan yang panjang terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, lalu yang ketiga terkait dengan apa yang perlu direvisi di dalam undang-undang pers ini. Saya kira sangat banyak. Salah satunya memperkuat posisi Dewan Pers sebagai lembaga, salah satu fungsinya adalah menegakkan hukum di internal pers. Karena kalau kita merujuk di Undang-Undang Pers ini tidak cukup kuat posisi Dewan Pers. Makanya jangan heran wartawan digunakan Undang-Undang ITE untuk melapor dan sebagainya. Gitu loh. Kemudian yang berkaitan dengan posisi wartawan sendiri. Ini perlu juga harus dipertegas supaya tidak menyebar wartawan-wartawan yang diduga koridoran tadi gitu loh. Ya, wartawan-wartawan yang hanya copy paste berita orang lalu kemudian cari judul yang berbeda. Kan itu juga tidak bagus kelihatannya. Gitu loh. Kalau kita sama-sama datang satu lokasi lalu muncul berita yang sama hanya satu judul, itu sah-sah saja. Tapi yang jadi problem beritanya BA lalu kemudian diambil sama berita lain, tinggal di copy saja judulnya berbeda. Kan ini juga menjadi problem nih. Gitu loh. Nah, ini juga harus diperketat di undang-undang pers. Nah, termasuk terkait dengan elektronik dan lain-lain yang dibilang sama Bang Mubin tadi. Ini sekali lagi saya hanya ingin supaya tidak ada penafsiran yang seenaknya kita gitu loh. Maka perlu dipertegas yang mana yang disebut dengan media. Karena jangan sampai kita menganggap Facebook, IG, Twitter juga media nanti gitu loh. Sama yang dilakukan oleh, mohon maaf, yang ada tersebar di Kukar ini, Info Kukar. Gitu loh. Apakah Info Kukar juga menjadi media? Karena kalau dilihat dari kinerjanya, dia melaksanakan fungsi media dalam rangka untuk menyampaikan informasi dan kejadian yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini juga kan perlu dipertegas, yang mana yang disebut sebagai media. Jangan-jangan saya juga ini adalah pelaku media, karena saya punya seluruh perangkat
media, gitu loh. Saya punya Facebook, Twitter, IG, dan lain-lain. Jangan-jangan saya juga ini pelaku media dong, gitu. Apalagi sebagai akademisi misalkan nulis kadang-kadang lebih banyak di Facebook. Itu kan bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana salah satu fungsi yang dimiliki oleh media. Selain menyampaikan informasi, kan media juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa, kan? Gitu loh. Nah, inilah pentingnya. Yang kedua, memang dalam proses revisi terhadap undang-undang itu yang berkaitan dengan independensi media tetap harus kita jaga, karena media ini adalah salah satu pilar kehidupan berbangsa yang berdemokratis. Karena kalau independen media sudah kemudian kita ganggu, maka media bukan lagi sebagai pilar bangsa dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Nah, saya kira kita tidak boleh juga takut merevisi undang-undang itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas peran serta media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga perlu diperhatikan. Kita sepakatlah bahwa memang kadang-kadang media menjadi alat untuk saling menjatuhkan. Tetapi kan selama itu bisa dipertanggungjawabkan, no problem. Namanya juga kehidupan berpolitik, pasti harus saling injak. Bukan politik namanya kalau si A dan si B hanya taunya saling mendukung. Gitu loh. Jadi sah-sah saja kalau saya melihat pada posisi itu, selama apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang benar, gitu, dan bisa dipertanggungjawabkan oleh media yang menyampaikan informasi itu. Saya kira itu beberapa hal yang perlu direvisi di undang-undang media ini, termasuk memperkuat eksistensi media online hari ini yang kan orang lebih senang membaca media online hari ini daripada nonton berita. Apalagi kalau kita nonton TV One, nonton Metro TV hari ini kadang-kadang menjenuhkan karena di saat dia bersamaan dengan kekuasaan maka dia akan mensanjung-sanjung kekuasaan. Tetapi di saat dia tidak dengan kekuasaan, maka dia akan menyerang kekuasaan. Nah, kan masih banyak juga media-media lain yang mau ada di luar, mau ada di dalam juga tetap akan memberikan informasi yang perlu diinformasikan. Saya kira itu yang perlu kita lakukan terhadap undang-undang media ini. Saya pikir salah satu corongnya adalah teman-teman sebagai pelaku. Ya, salah satunya ini adalah BA. Karena kajian-kajian BA itu menurut hemat saya, kalau perlu Bang, untuk undang-undang ini harus BA punya AK-nya, akta apa namanya, analisis akademiknya, supaya ini juga menjadi rujukan bagi Dewan Pers Kukar untuk menyuarakan. Ya, saya pikir teman-teman media punya banyak catatan yang perlu diakomodir di lapangan. Karena udah lama bergelut di media ini, pasti sudah punya catatan yang mesti diperkuat dan mana yang perlu diperlemahkan. Nah, ini hal-hal yang, karena kan media Undang-Undang 40/1999 salah satu corongnya yang boleh mengajukan revisi adalah teman-teman media itu sendiri, berdasarkan dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di media. Jangan merasa bahwa media tidak punya corong untuk menyuarakan itu. Jadi setiap profesi, contoh undang-undang advokat itu kenapa lahir? Itu diperjuangkan oleh advokat sendiri. Karena yang mengetahui kebutuhan terhadap profesi adalah profesi itu sendiri. Pemerintah hanya mengakomodir apa keinginan profesi. Jadi undang-undang media juga hak teman-teman media untuk menyampaikan aspirasi untuk melakukan revisi berdasarkan kajian, analisis, dan kebutuhan media hari ini. Saya kira gitu, Bang Ubin, untuk dipertegas di media ini. Masih kan? Ada lagi ya?
Sudah. Perlu ada kesimpulan kayaknya dari pembicara. Ya masing-masing aja. Langsung aja ya. Ya, mungkin itu paparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Apa ya? Mungkin sedikit banyaknya sudah teman-teman pahami. Ya, harapan saya sih dipahami semua ya yang disampaikan tadi. Hasil diskusi atau bersama. Itu namanya maksa. Maksa itu. Ya, lebih dan kurangnya ya sudah Bang. Kalau persoalan kesimpulan kan mungkin teman-teman sudah punya analisa masing-masing gitu nah terkait ya saya anggap teman-teman sudah ada sisi spesialnya juga ya. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.